Pada video kali ini masih dalam pembahasan data manipulation language, di mana kita dapat menggunakan query select untuk menampilkan baik itu di dalam satu tabel atau multi tabel yang ada di dalam database. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan fokus untuk select satu tabel. Oke, di mana select ini berfungsi untuk menampilkan data dari suatu tabel yang dapat dihubungkan dengan tabel yang lainnya. Query untuk menampilkan data. Jadi kita dapat menggunakan perintah select. Nah, ini baik menampilkan semua kolom yang ada di dalam tabel maupun menampilkan beberapa kolom yang ada di dalam tabel tersebut. Nah, untuk menampilkan semua tabel, kita dapat menggunakan tanda bintang, di mana kita dapat menuliskan query-nya select, lalu bintang, from, nama tabel. Nah, untuk menampilkan beberapa kolom, kita cukup menuliskan nama kolom yang akan kita tampilkan. Jadi select nama kolom yang akan ditampilkannya, yang dipisahkan antar kolomnya itu menggunakan koma, from nama tabel. Atau kita dapat menambahkan kondisi tertentu. Nah, itu kita dapat tambahkan menggunakan where. Nah, where ini dapat digunakan atau tidak. Dan kita juga dapat menggunakan order by jika kita ingin mengurutkan kolom tersebut. Nah, jadi data yang akan ditampilkan nantinya akan berurut sesuai dengan nama kolom yang kita masukkan di order by ini. Jadi untuk menampilkan data, untuk select kita dapat menampilkan seluruh kolom yang ada di dalam tabel tersebut menggunakan select bintang from nama tabel dan menampilkan beberapa kolom yang di dalamnya kita cukup menuliskan nama kolom yang akan kita tampilkan. Oke, contoh yang pertama, misalkan kita akan menampilkan semua data mahasiswa yang ada di dalam tabel mahasiswa. Maka kita dapat menuliskan query-nya sebagai berikut, yaitu select bintang. Nah, bintang ini mewakili seluruh kolom yang ada. Jadi select bintang from mahasiswa. Nah, untuk menampilkan semua data mahasiswa yang alamatnya di Sambas, sementara di dalam data yang ada di tabel mahasiswa ini, untuk mahasiswa yang berada di Sambas ini hanya satu data. Nah, maka kita dapat menuliskan query-nya seperti ini. Select bintang from mahasiswa dan kita gunakan where ini sebagai kondisi yang dimaksud. Nah, jadi where alamat Sambas karena karakter maka diapit oleh tanda petik. Oke, untuk contoh yang berikutnya, jika kita akan menampilkan NIM, nama, alamat semua mahasiswa. Nah, di sini dapat kita lihat, kita akan menampilkan sebagian nama kolom yang ada di tabel mahasiswa. Maka kita dapat menuliskannya select NIM, nama, alamat yang dipisahkan dengan tanda koma from mahasiswa. Maka data yang akan ditampilkan nantinya akan seperti ini. Jadi hanya 3 kolom saja. Contoh yang berikutnya menampilkan NIM, nama, alamat semua mahasiswa yang alamatnya di Sambas. Nah, ini kita tinggal menambahkan kondisinya menggunakan where. Jadi select NIM, nama, alamat, karena kita akan menampilkan NIM, nama, alamat from tabel mahasiswa, where ini sebagai kondisi yang dimaksud, jadi where alamat Sambas. Informasi yang akan ditampilkan nantinya akan seperti ini. Untuk menampilkan NIM, nama mahasiswa yang diurutkan. Nah, jika diurutkan maka kita bisa menggunakan order by.
Jadi apakah nantinya kolom yang diurutkannya tersebut ascending atau descending. Nah, pada kasus seperti ini yang diminta adalah nama itu secara ascending dan alamat descending. Kita dapat menuliskan query-nya seperti ini. Jadi select, karena yang ditampilkan hanya 2 kolom yaitu NIM dan nama, maka kita tuliskan NIM, nama, from mahasiswa, dan untuk pengurutan ini kita gunakan order by. Nah, yang diminta adalah nama secara ascending atau berurut. Nah, kita cukup menuliskan order by nama. Artinya jika tidak ada keterangan ascending atau descending, maka nama di sini akan terbaca sebagai ascending. Nah, jadi untuk ascending ini kita cukup menuliskan order by nama. Nah, untuk alamatnya sendiri itu descending. Maka informasi yang ditampilkan nantinya akan seperti ini. Nama akan diurutkan secara abjad dimulai dari huruf A. Nah, jadi nama itu secara ascending. Menampilkan nama dan alamat mahasiswa yang namanya mengandung huruf A. Nah, kita dan urut alamat dan alamatnya secara terurut. Maka kita dapat menuliskan seperti ini, select nama alamat from mahasiswa dan kondisinya ini like, ini mengandung artinya like persen A persen artinya seluruh nama yang mengandung huruf A, berarti di sini ada 3 data. Nah, yang berikutnya Santi, yang berikutnya ada Ahmad. Nah, jadi ada 3 data nanti yang akan ditampilkan. Lalu urut alamat. Nah, karena alamatnya dalam artian di sini ascending, maka kita cukup menuliskan order by alamat. Maka informasi yang ditampilkan akan seperti ini. Lalu ada penggunaan distinct. Penggunaan distinct di sini dapat kita gunakan jika kita akan menampilkan, misalkan di sini kita akan menampilkan tahun angkatan seperti ini, yang dimana di dalam tabel mahasiswa, data tahun angkatan ini bisa berjumlah banyak. Misalkan tahun angkatan 2018 ini ada 2, 2019 ada 2, dan kita akan menampilkan menggunakan distinct, maka penulisannya bisa seperti ini, select distinct. Nah, ini yang kita akan tampilkan adalah kolom tahun angkatan dari tabel mahasiswa, maka informasi yang ditampilkan hanya seperti ini. Jadi untuk tahun angkatan ini masing-masing data yang sama diwakilkan oleh satu data. Lalu ada penggunaan case. Nah, penggunaan case di sini dapat kita manfaatkan untuk menampilkan misalkan di sini ada tabel KRS, di mana di sini ada kolom NIM, ID kelas, dan kolom nilai. Dan kita akan merubah kolom nilai di sini menjadi yang tadinya datanya berupa angka menjadi huruf. Nah, maka kita bisa gunakan case di sini untuk merubah nilai yang dalam bentuk angka seperti ini menjadi bentuk huruf. Nah, untuk penggunaan case-nya sendiri kita dapat menuliskan query-nya seperti ini. Jadi select name, ID kelas, lalu case, karena yang akan dirubah itu adalah kolom nilai, maka case nilai. Nah, when 100 dan A, when 85 dan B, when 75C, when 65 dan D, selainnya else E. Diakhiri dengan N. Nah, di sini ada as huruf dalam artian di sini nanti untuk kolom nilai di sini akan dirubah menjadi kolom huruf. Nah, lalu kita akan merubahnya dari kolom KRS. Nantinya data yang ditampilkan atau informasi yang ditampilkan menjadi seperti ini. Jadi kolom nilai ini akan berubah menjadi kolom huruf yang dimana datanya di awal ini berupa angka menjadi huruf.
Oke, selanjutnya ada penggunaan fungsi agregasi, di mana fungsi agregasi ini adalah digunakan untuk mendapatkan informasi dari sekumpulan data. Nah, untuk max ini untuk nilai tertinggi, min nilai terendah, ini APG ini untuk average rata-rata, sum jumlah data, count jumlah item. Dan hati-hati untuk penggunaan sum dan count, karena masing-masing berbeda. Nah, untuk sum ini sendiri dapat datanya berupa angka, hanya berupa angka. Sedangkan untuk count ini sendiri dapat berupa angka atau string. Nah, jadi karena nantinya fungsi count ini akan menampilkan jumlah item yang ada di dalam tabel. Untuk sintak fungsi agregasi dapat kita lihat di sini menggunakan select, lalu kolom yang akan ditampilkannya kolom apa, dan kita menggunakan salah satu fungsi agregasi yang dimaksud, tergantung kebutuhannya seperti apa. Lalu kolom X. Nah, kolom X ini harus kolom yang dapat dihitung atau bertipe angka untuk average, max, min, sum. Nah, untuk count itu sendiri dapat berupa tipe data, string, atau angka, atau yang lainnya. Nah, untuk count itu tidak perlu menyebutkan nama kolom, jadi cukup diwakili dengan tanda bintang. Nah, artinya nantinya akan menjumlahkan seluruh item yang ada di dalam tabel. Lalu di sini from tabel apa yang akan digunakan untuk fungsi agregasi. Lalu jika ada kondisi tertentu kita gunakan where. Lalu group by. Nah, catatan group by di sini adalah wajib sama untuk kolom-kolomnya itu sendiri dengan kolom yang kita masukkan di select. Nah, lalu having ini digunakan untuk syarat-syarat fungsi agregasi. Lalu order by ini untuk pengurutan. Oke, kita bisa lihat dari contoh berikut ini. Misalkan kita akan menampilkan jumlah mahasiswa, maka dapat kita lihat dari tabel mahasiswa di sini untuk jumlah datanya ada 4. Nah, kita bisa menggunakan query seperti ini. Jadi select count bintang. Jadi tidak perlu disebutkan kolomnya. Nanti dia akan membaca, artinya select count bintang ini akan dijumlahkan seluruh item yang ada di dalam tabel mahasiswa. Maka informasi yang ditampilkan nanti akan seperti ini. Jadi ada 4. Atau bisa menggunakan seperti ini, select count name. Jadi kita sebutkan kolom tertentu from mahasiswa, maka informasi yang ditampilkan nantinya akan seperti ini. Atau kita dapat menggunakan seperti ini, jadi select count name, kita tambahkan as jumlah, maka informasi yang ditampilkan nama informasinya menjadi jumlah. Oke, contoh yang berikutnya, jika kita akan menampilkan nilai maksimum untuk yang NIM-nya 2. Nah, kita lihat di sini untuk mahasiswa dengan NIM 2, ini ada 2 nilai. Nah, dalam arti jika kita akan menampilkan nilai maksimum, nantinya fungsi agregasi yang kita gunakan bisa menggunakan max. Nah, nanti informasi yang ditampilkan akan menampilkan nilai yang tertinggi untuk NIM sama dengan 2. Maka kita menuliskan query-nya seperti ini. Jadi select, di mana fungsi agregasinya sesuai dengan yang diminta dalam max. Nah, yang kita hitung adalah kolom nilai. Lalu kita ubah untuk ditampilkan menjadi nilai maksimum from KRS, dalam artian di sini dari tabel KRS, dan kondisi di sini yang diminta adalah NIM sama dengan 2, maka kita menuliskan where NIM sama dengan 2.
Maka informasi yang ditampilkan nantinya akan seperti ini. Lalu yang berikutnya, jika kita akan menampilkan rata-rata nilai, jadi di sini ada fungsi agregasi yang pastinya kita akan gunakan average. Rata-rata nilai untuk NIM 1 sampai dengan 3. Nah, jadi sementara di sini NIM-nya sampai dengan 4, maka nanti yang akan dirata-ratakan adalah untuk NIM 1 sampai dengan NIM yang ketiga. Nah, query-nya bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi select, karena yang kita tampilkan adalah average, maka average. Dan yang dirata-ratakan adalah kolom nilai dari tabel KRS, where NIM kita gunakan between karena antara 1 sampai dengan 3. Nah, jadi kita gunakan between, kondisi between 1 and 3. Maka nantinya seluruh data mulai NIM 1 sampai dengan 3 nilai yang ada dirata-ratakan. Oke, lalu berikutnya, contoh yang berikutnya adalah jika kita akan menampilkan rata-rata nilai untuk ID kelasnya 1. Nah, di sini ada ID kelasnya, ada 4 buah data. Nah, maka nantinya nilai ini yang akan dirata-ratakan. Nah, jadi ada 4 data yang ID kelasnya 1. Maka kita menuliskan query-nya seperti ini, select average nilai from KRS where ID sama dengan 1. Maka informasi yang ditampilkan nanti seperti ini. Dan yang berikutnya, kita akan menampilkan ID kelas dan nilai tertinggi pada KRS dikelompokkan berdasarkan kelas. Nah, kita bisa menuliskannya menggunakan group by, karena di sini yang diminta adalah mengelompokkan berdasarkan kelas. Nah, jadi select ID kelas, ini yang ditampilkan, lalu menampilkan nilai tertinggi dari kolom nilai. Jadi kita gunakan fungsi agregasi max from KRS dari tabel KRS, dan ini dikelompokkan berdasarkan ID kelas. Informasi yang akan ditampilkan nantinya seperti ini. Oke, yang berikutnya menampilkan nilai terendah KRS, ini dikelompokkan berdasarkan NIM urut NIM dash. Nah, jadi secara descending. Jadi kita gunakan seperti ini, select min nilai. Nah, nanti min nilainya ini kita ubah katanya menjadi nilai terendah menggunakan as. From KRS, dari tabel KRS, yang pertama group by NIM karena diminta dikelompokkan berdasarkan NIM. Nah, jadi kita gunakan group by untuk mengelompokkan. Lalu urut NIM dash, dan NIM-nya secara descending. Nah, untuk pengurutan kita gunakan order by NIM dash. Data yang ditampilkan akan seperti ini. Dan yang berikutnya, kita akan menampilkan nilai rata-rata KRS dari ID kelas yang lebih besar dari 1 dikelompokkan berdasarkan NIM yang jumlah itemnya ini lebih besar dari 1 dan diurutkan berdasarkan NIM. Kita gunakan query seperti ini, jadi select NIM. Nah, nilai rata-rata, maka average nilai dari tabel KRS where ID kelasnya lebih dari 1. Nah, dikelompokkan berdasarkan NIM. Artinya kita gunakan group by NIM yang jumlah itemnya lebih besar dari 1. Nah, ini kita gunakan having count, jadi dari seluruh yang lebih besar dari 1, lalu diurutkan berdasarkan NIM. Nah, kita gunakan order by NIM. Nah, hasilnya yang pastinya datanya pasti tidak ada.
Oke, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian untuk pembahasan silek satu tabel. Nah, untuk pembahasan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana menampilkan informasi atau data dari tabel yang ada di dalam database itu untuk beberapa tabel yang ada. Untuk kesempatan kali ini cukup sekian. Terima kasih, selamat belajar, dan salam sehat untuk kita semua.